Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Oke, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah absen? Yang belum absen, silakan absen di classroomnya. Saya taruh di classroom absensi tanggal 20 berapa ini? 27. Tinggal klik hadir, izin, tinggal klik izin. Kalau sakit tinggal klik ya sakit ya. Oke. Sehat semua ini hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pak izin tidak menyalakan kamera, laptopnya dicas, takut ngelak ya. Ayo Landa, nggak apa-apa. Oke ya, yang belum tugasnya tolong segera dikirim, kumpulkan ya. Biar segera tak masukkan ke rapotnya nilai-nilainya nanti. Maaf ya saya japri satu-satu, barangkali nggak ingat, tak ingatkan, nggak apa-apa ya, biar ingat tugasnya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas sedikit pun bermanfaat bagi kita semuanya dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, materinya tentang bab hormat patuh kepada orang tua dan guru. Kemarin kan sudah saya share videonya, sudah dicek. Halo, IPA 2. Halo, gimana? Belum, Pak. Belum. Pinter, nanti dicek ya. Kalau nanti nggak ada ya sudah tak sama aku gara-gara ini ya. Soalnya saya buat channel akhirnya, nanti bisa mampir ke channelnya diulang pelajarannya ya. Ya, sip ya. Nanti di channel YouTube saya bisa diputar lagi pelajarannya tadi. Tapi yang ini saya presentasikan nanti ini tentang bab hormat kepada orang tua dan guru. Sebentar tak presentasikan dulu. Dikit kok. Kelihatan ini Kak? Di monitor kalian, di layar atau HP? Kelihatan ya? Nah, ini ada gambar, ada kartun, juga ada seseorang anak yang menggendong ibunya. Nah, ini seorang siswa yang mau masuk kelas ini biasanya kan ya salim dulu ya. Ya ini kalau berangkat sekolah kan juga pamitan pada orang tua. Oke, bab tentang hormat kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasarnya memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Terus menunjukkan sikap hormat, berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru, memiliki adab atau tata krama kepada ortu dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Ini yang perlu kita capai kompetensi dasarnya. Dan tujuan pembelajarannya adalah bahwasanya setelah kita pelajari dapat menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang diberikan siapa? Orang tua kita. Terus menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Terus menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI. Wah ini kesindir ini. Menunjukkan sikap jujur. Ayo jujur, kalau belum ya belum. Ini selesaikan ya. Terus menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI dan budi pekerti. Menjelaskan keutamaan berbakti kepada ortu dan guru. Ini tujuan pembelajarannya. Oke. Makna orang tua.
Ya, orang tua itu ada dua dimensi. Yang pertama biologis yang menyebabkan lahir. Karena kan wujud karena juga orang tua, dilahirkan dunia karena orang tua juga. Terus ada non biologis, yaitu siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan dan pengalaman hidup. Intinya orang tua itu guru di rumah dan orang tua itu guru pertama kalian. Ya, terus ya yang dimaksud yang berperan untuk mengisi ruang etika non biologis ini maksudnya orang lain. Kalau di sekolah ya berupa guru, ya wujudnya guru, pengganti orang tua di luar rumah. Ini makna orang tua. Kewajiban berbakti kepada ortu ini ada dalilnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nanti kalau ada pertanyaan soal terdapat dalam surat apakah dalilnya berbakti pada orang tua, nah ini Quran surat Al-Isra ayat 23, kalian tinggal pilih. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا إما ليبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak yang melahirkan kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya itu sampai berusia lanjut atau tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini Allah saja melarang perkataan apalagi kalau membentak orang tua itu gimana rasanya, itu sakit sekali ya. Nah, kita melahirkan anak terus kita dibentak anak kita itu gimana rasanya, itu gak patuh, gak nurut sama orang tua itu, merasa gelo istilahnya kalau orang tua itu. Ya ini berkata misalnya kalian disuruh kok ala po suwan po, aku selalu susu janjian mbak koncoku, itu nggak boleh kak. Didahulukan orang tua dulu, barangkali butuh pertolongan orang tua itu membelikan belikan dahulu, nanti setelah itu pamitan. Jangan sampai berkata ingat ini ya, istilahnya berdosa. Ini sudah ada dalilnya, perintahnya Allah, larangannya Allah, janganlah berkata apalagi sampai mentak-mentak. Dan ada kan dalam realita kehidupan, kalian bisa saksikan di medsos juga atau di berita-berita televisi, orang tua sampai menyakiti, memukul orang tuanya, bahkan sampai yang berita kemarin itu tahu gak kak? Jadi anaknya itu memenjarakan ibunya, tahu yang di TV itu kak? Nggak tahu kak? Tahu. Ya iya kan, sampai dipenjarakan orang tua ini. Ya Allah, iki apa sih mas itu? Ibu EDW kak dipenjara adalah astagfirullahaladzim. Masa setega-teganya kayak ibu itu nggak sampai terhadap anak itu seperti itu, tapi kok anak sampai tega itu lihat. Nah, akhirnya alhamdulillah istilahnya sudah dirukunkan oleh siapa gitu, akhirnya damai anak dan ibunya itu. Bahkan naudzubillah sampai realita ingin mendapatkan warisan, anak itu sampai membunuh orang tua. Naudzubillah, ini tambah besar dosanya ini. Ada nggak seperti itu kak? Halo, ada, cuma kita nggak tahu. Tapi di berita-berita televisi kan ada itu, sampai anak minta sepeda motor gak dibelikan, dipukul orang tuanya, ditendang. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Ini kewajiban perintah berbakti kepada ortu itu dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Ingat ya, jangan sampai kalau diperintah maupun ibu, ayah, mama, papa, ebes, emes, bokap atau semarang itu jangan sampai berkata kalau diperintah. Terus siapa yang paling berhak ditaati di dunia? Nah ini dalam hadis Bukhari dan Al-Muslim,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Kata Nabi, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang pria itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu kepada beliau. Akhirnya Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi? Tanya kembali. Dijawab Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Dijawab ibumu sampai berapa 3 kali. Jawab beliau terus, siapa lagi? Akhirnya dijawab beliau yang terakhir yaitu ayahmu. Ini urutan yang pertama itu apa? Ibu. Karena apa? Ya ibu kita kan telah mengandung kita dari 9 bulan, membawa menggembol kita ke sana kemari dalam perut ibu, itu gimana rasanya itu. Makanya kata Nabi yang wajib kita taati yang pertama itu yaitu ibu. Ingat-ingat ya. Next. Nah ini kita ada gambar ini. Bisa kalian analisa. Bisa sampai hati koma kalau anak durhaka. Kau siapa sampai tidak mengaku ibunya. Aku tak miskin macam kau, mak aku datin duit banyak. Ini. Dan orang yang berkata kepada 2 orang ibu bapaknya, cis bagi keduanya, maka kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celakalah kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Ini ceritanya kalau di ini batunya malin kundang yang dikutuk oleh Allah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, tidak mengakui orang tuanya. Ini doanya mustajabah. Terus batasan berbakti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini kan nggak semuanya orang tua itu ada yang baik, ada yang kelakuannya buruk. Misalnya ada orang tua yang mempersekutukan Allah, terus memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah itu. Kita tidak wajib berbakti atau menuruti perintahnya. Ini boleh kita menolaknya. Ini dalilnya dalam Quran surat Al-Luqman. Kalau dia memaksa memasukkan aturan satu, tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Ini perintah Allah, larangan untuk mematuhi apabila orang tua kita mendurhakai Allah, memaksa kita untuk bermaksiat kepada Allah, itu kita wajib jauhi atau tolak. Karena ada suatu kisah itu di zamannya Nabi Musa itu ada seorang pemuda yang orang tuanya itu diwujudkan Allah itu menjadi babi. Jadi ayah ibunya itu jadi babi, tapi dia tetap taat berbakti dengan masih memandikan ayah ibunya meskipun bentuk wujudnya itu berupa babi. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya itu di dunia saja. Kalau di akhirat nanti kan urusannya Allah nanti yang membalas, karena dosa orang tuanya nggak tahu kenapa itu sampai dikutuk Allah berubah menjadi babi. Karena Nabi Musa itu waktu itu disuruh Allah untuk melihat bahwasanya ada anak yang berbakti meskipun orang tuanya itu diazab oleh Allah di dunia, dirupakan wujudnya menjadi hewan seekor babi. Itu ada ceritanya itu.
Next, ada pertanyaan dari sini Kak? Halo? Ada. Oke, next ya. Keutamaan berbakti kepada ortu. Oke. Amalan paling utama, hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud. Aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan cintai Allah. Maka Nabi menjawab, yaitu yang pertama apa? Afdhalu amal, yang pertama yaitu sholat tepat waktu. Terus berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga yaitu jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 amalan yang paling utama. Yang pertama sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Terus mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhil walidain wa sakhatu fi sakhatihima. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah itu terletak kepada kemurkaan orang tua. Kan banyak sih kisah-kisah itu Kak. Nah, ada orang yang ibunya itu sholat, anaknya itu menendangnya, akhirnya apa? Dirupakan wujudnya itu jadi anjing. Karena apa? Enggak ridho. Ibunya akhirnya berdoa kepada Allah. Seketika itu wujud anaknya itu berubah jadi anjing itu. Karena orang tuanya ditendang waktu sholat itu. Ada kisah-kisah seperti itu. Next, terus apa? Panjang umur. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia apa? Ya berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Ya maaf ya, mungkin seperti saya contohkan sendiri ya, orang tua saya kan sudah meninggal dunia. Ya kita apa? Berbaktinya kita menziarahi makam orang tua kita dengan berdoa di kuburnya, terus menjalin silaturahmi ahli keluarga ibu kita itu, yaitu saudara-saudara ibu. Itu kita kunjungi untuk apa? Memelihara silaturahim. Itu. Terus masuk surga, Rasulullah bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, maka akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, naudzubillah, tertutuplah pintu itu baginya. Ini jelas ya sabdanya Rasulullah. Terus keturunan yang sama berbakti, sabda Nabi, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah atau benar. Ini perintah Nabi. Kita suruh juga berbakti kepada ibu bapak kita agar apa? Nanti suatu saat kalian akan menikah, mempunyai keturunan, kelak itu juga akan apa? Anak-anak kita itu berbakti kepada kita semuanya. Terus apabila ada saudara kita yang minta maaf atau teman siapapun, hendaklah dimaafkan, baik ia salah atau benar. Riwayat hadis Al-Hakim. Terus penghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa, apakah mungkin dosa itu dimampuni ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Tanya Nabi. Laki itu sedih menjawabnya, keduanya telah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya bertanya lagi, apakah kau punya khala saudara ibu? Nah, ini ya saudaranya ibu, maksudnya bisa kakaknya ibu atau mbaknya ibu atau adiknya ibu. Ia punya, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya. Ini maksudnya apa? Disuruh berbakti kepada saudaranya ibu kita, menyambung silaturahim. Nah, ini perintahnya Nabi, juga penghapus dosa kalau silaturahim itu. Ini sudah cukup. Nah, terus, ini saat ortu masih hidup, apa sih wujud yang kita harus laksanakan atau tunjukkan? Ya, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Jadi kalau kalian bertemu dengan ortu, ayah atau ibu, mama, papa, ya salim lah kalau ketemu itu. Dicium tangannya, pamitan. Kalau mau berangkat ya assalamualaikum. Kalau datang ya ucapkan salam juga. Terus mendengarkan segala perkataan dengan penuh hormat dan rendah hati. Tidak memotong pembicaraannya waktu berbicara, karena itu akan menyakiti hati keduanya. Jadi kalau berbicara orang tua ya
tunggu sampai selesai dulu, jangan sampai menyelah pembicaraannya. Nah, ini berpamitan atau minta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan lainnya. Istilahnya ngasih kabar kalian mau kemana, itu biar gak apa ya was-was orang tua. Nah, kepikiran istilahnya anakku mau gak pamit nanti ya kayak gitu kan, membuat apa, kasihan orang tua. Kemanapun baik dekat ataupun jauh ya pamitan kalau selagi masih punya orang tua. Nah, terus mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari berpergian. Terus membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Jangan sampai malas-malasan lah, ibunya repot mencuci, membersihkan rumah, kalian dengar-dengar leyeh-leyeh nggak dibantu, kasihan lah orang tua kita. Next, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, merawat dengan penuh ikhlasan, dengan sabaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau keadaan pikun. Terus merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakannya. Doa kedua orang tua itu seperti apa sih? Sukma, halo, ada nggak Sukma ini? Sok, halo, halo, no, Evan, Adit, mana ini anak? Halo Pak. Ya Pak. Mana Sukma? Ada? Enggak tahu Pak, di rumahnya Pak. Sebentar Pak, tak chatnya Pak. Astagfirullah. Kalau itu Evan aja tak tanya Evan. Kan? Dul, kok saya Pak? Ayo, tunjukkan, bacakan doa kedua orang tua, Van. Ayo, depan teman-temanmu. Bata. Awak ngomong tak dengar Pak. Astagfirullah. Bagaimana kita mendoakan orang tua? Bacakan doa Robby kedua. Firly. Nah, yang baik dulu tak? Itu Pak Sukma Pak. Ayo Sukma. Sok. Loh, ketiduran anak ini. Yes, Evan aja kalau gitu, Van. Bacakan, Van. Van? Halo. Ya Pak, ya, Oke, ya Pak. nah, dibaca. Nah, kalau kita setiap selesai sholat, apa Van bacaannya? Robby Firly Warima. Terima karena Robayani Sohiro. Sukma, Itu Pak Sukma. kemana Suk? Jangan tidur Suk, belum selesai. Bicaranya Sukma Pak. Astagfirullahaladzim. Ya itu. Tahu Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, itu doa untuk kedua orang tua. Kita memohon ampun kepada orang tua sebagaimana mereka telah mengasihi kita, merawat kita sejak kita waktu dalam kandungan atau masih kecil itu. Terus ini menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Kalau kalian sudah mapan, sukses, bekerja, itu luangkan, sisihkan rezeki kalian itu untuk orang tua juga. Meskipun mereka itu apa nggak butuh atau nggak meminta, tapi kalian berikan rezeki kalian, itu orang tua itu akan senang sekali. Terus selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan. Kalau orang tua masih ada, jangan lupa masih minta doanya untuk ridhonya, karena ridho Allah itu juga ridhonya orang tua. Kalau kalian atau ada niat sesuatu untuk apapun, itu minta ridhonya orang tua juga. Atau dapat permasalahan, bermusyawarah dengan orang tua, minta doanya, itu insya Allah akan terselesaikan. Next, nah ini maaf saat ortu telah tiada, ini kewajiban kita melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya. Misalnya kalau orang tua punya utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup, itu kita bantu untuk melunasi orang tua, utangnya orang tua kita. Terus menyambung silaturahmi, silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Terus melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya
atau menepati janji kedua ibu bapak. Terus mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ziarah kuburnya juga. Beramal saleh yang diniatkan untuk mereka seperti berkurban, berinfak, sedekah serta haji dan umroh. Kalau menjadi amal jariah orang tua itu yaitu anak soleha itu, karena sering mendoakan orang tua itu. Nah, dia akan orang tua yang telah meninggal itu akan mendapatkan kiriman dari doa yang kita ucapkan itu. Nah, itu akan menjadi ladang pahala juga untuk orang tua kita. Karena menjadikan anak yang soleha atau solihah itu menjadi penyejuk orang tua itu di alam kubur, karena terus mendapat kiriman selalu mendoakannya. Ini ya saat telah tiada kewajibannya. Terus adab kepada guru, makna dan kedudukan guru. Ya, ini hendaklah menundukkan diri di hadapan guru, tidak keluar kalau di sekolah ya. Nah, tempat belajar sebelum mendapatkan izin guru, hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat dan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, hendaklah tidak berjalan, duduk atau memulai perkataan sebelum minta izin kepada guru, patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ya, serta juga mengucapkan salam dan menjemput tangannya jika bertemu, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat. Nah, jangan ditinggal tidur menurut saya ini ya. Ketiduran kalian, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Ada permasalahan ya bilang saja, ada masalah, siapa tahu gurunya itu bisa bantu, kasih jalan ya. Ini banyaklah mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Jangan pelit-pelit kalau punya ilmu dibagi. Tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. Murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik, akhlak tinggi, ilmu keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Nah, ini harus mengagumkan guru, meyakini kesempurnaannya ilmunya. Orang yang berhasil hingga istilahnya kan saya dengan kalian itu istilahnya kan sama, cuma posisi saya lebih dulu akhirnya bisa berhadapan dengan sekalian mengajari seperti itu. Terus bersikap sahabat terhadap perlakuan kasar atau akhlak guru, buruk guru. Hendaklah berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru. Ya, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru, melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawaduk, tenang, diam posisi duduk, sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataannya. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Ini hendak beradab guru lah, kalian sudah tahu, insyaallah. Sudah selesai. Di sini ada pertanyaan kah, teman-teman? Halo.